Halo semua, perkenalkan nama saya Devita Sindang. Saya biasa disapa Vinda dengan NIM 2502020689. Saya dari Prodi Bisnis Digital, jurusan Bisnis Teknologi Pariwisata. Pada kesempatan ini, di mana saya ingin membawakan sebuah materi yang berjudul pentingnya mendengarkan dengan baik. Di mana di sini komunikasi merupakan hal yang paling penting untuk membangun hubungan atau komunikasi yang baik antar sesama kita. Di mana di sini komunikasi yang efektif itu bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim atau menerima pesan. Di mana di sini banyak masalah yang sering terjadi, yaitu seseorang sering mengalami miskomunikasi dalam berkomunikasi antar sesama. Di mana di sini ketika berbicara atau penerima pesan tidak mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan atau pesan apa yang dibicarakan. Karena hal tersebut, di mana mendengarkan dalam berkomunikasi itu sering diabaikan. Di sini juga banyak orang hanya berfokus pada bagaimana menjadi pembicara yang baik, bukan berfokus pada bagaimana menjadi pendengar yang baik. Di mana ini kita lihat banyak sekali kelas public speaking itu ada di mana-mana. Dimana di sini banyak orang yang lebih ingin menjadi pembicara yang baik, banyak juga yang ingin lebih didengar dibandingkan mendengar. Bahkan pembicara hebat sekalipun itu tidak memiliki skill dengan sempurna, di mana mereka mendengarkan dengan baik apa yang orang lain bicarakan. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin dilakukan atau ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila kita ingin belajar menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, fokus, yang dimana ketika kita ingin menjadi pendengar yang baik, dimana kita harus benar-benar fokus dalam mendengarkan suatu hal yang disampaikan. Dimana di sini keseringan saat kita menjadi seorang pendengar, yang dimana kita tidak berfokus atau kita tidak fokus mendengarkan apa yang orang lain bicarakan, tetapi pikiran kita sering melayang kemana-mana atau berpikir hal-hal yang lain. Itu dimana karena halnya berpikir kita itu lebih cepat daripada kita menjadi pembicara. Nah, itu dimana pentingnya untuk mendengarkan, yaitu supaya kita lebih fokus atau kita harus fokus pada apa yang orang lain bicarakan, baru kita bisa mendapatkan makna serta pesan dari cerita yang orang lain sampaikan. Dimana yang kedua, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Karena di sini saat kamu sudah merasakan atau memiliki pengalaman di hal atau bidang tertentu, dan di sini kamu menjadi pendengar dari orang yang sedang membicarakan hal atau pengalaman yang sudah kamu rasakan, di mana pengalaman tersebut baru mereka rasakan. Di mana di sini kamu akan merasakan bosan dalam mengutarakan opini atau pemikiran tertentu berkaitan dengan hal yang sudah kamu rasakan, tetapi orang lain belum merasakannya. Bahkan banyak orang juga melontarkan pertanyaan yang terkesan mengintimidasi lawan bicara. Padahal di situ pembicara yang membawakan materi tersebut itu belum secara keseluruhan atau belum semuanya menjelaskan materinya secara ringkas atau secara jelas. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk menjadi pendengar yang baik, seharusnya itu kita harus menahan ego kita untuk berkomentar sehingga berujung memotong pembicaraan orang lain. Di mana di sini banyak orang juga yang ingin berbicara kepada kita, itu hanya untuk kita mendengarkan, bukan untuk kita memberikan pesan atau masukan atau komentar-komentar tertentu yang bisa menyinggung perasaan dari pembicara tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya yang ketiga itu jangan pernah menghakimi orang lain. Nah, di mana di sini saat orang lain atau lawan bicara sedang berbicara kepada kita, jangan sampai kita menghakimi mereka. Nah, di sini hampir sama dengan poin yang kedua, di mana
kita atau di mana tidak semua lawan bicara ingin kita sebagai pendengar itu memberikan komentar, masukan, atau jangan sampai kita menghakimi pembicara ini. Oke teman-teman, selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu empati. Karena di poin yang keempat ini, untuk menjadi seorang pembicara yang baik itu kita harus memiliki kepekaan dan empati. Ini sering digunakan dalam konteks obrolan dari hati ke hati, atau kita sedang mendengarkan teman kita yang sedang curhat. Empati ini bisa kamu tunjukkan itu dengan hanya kamu mendengarkan saja, bukan kamu memberikan komentar atau kamu menghakimi orang yang sedang berbicara atau orang yang memberikan pembicaraan atau materi-materi tersebut. Tetapi di sini ada pula orang-orang yang meminta pendapat atau meminta solusi dari kita berkaitan dengan masalah yang mereka alami. Dimana di sini seharusnya kamu lebih dulu mengasah kemampuan atau mengasah empati kamu sebelum kamu memberikan pendapat atau memberikan solusi kepada orang yang sedang bermasalah tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya poin yang terakhir itu atau yang kelima itu adalah kesehatan mental. Oke teman-teman, dimana pada poin yang kelima ini masalah mendengarkan itu bisa berkaitan dengan kesehatan mental. Dimana di kesempatan ini seharusnya kita lebih memahami kondisi atau memahami keadaan yang mana di sini banyak orang yang merasa kesehatan mentalnya itu terganggu. Maka di sini mereka hanya ingin didengarkan, bukan kita menghakimi mereka secara terpojok. Karena di sini menjaga kesehatan mental itu bisa kita lakukan banyak cara. Salah satunya itu dengan cara kita bisa curhat kepada teman atau kepada orang yang sudah kita percaya bahwa dia bisa menjaga rahasia kita. Baik teman-teman, di kesempatan yang terakhir ini, di sini saya akan menyimpulkan keseluruhan dari materi yang sudah saya bawakan, yaitu tentang pentingnya mendengarkan dengan baik. Yang mana kesimpulan dari keseluruhan materi ini itu saya ambil mendengarkan adalah alat untuk meningkatkan kecerdasan kita, baik itu secara emosional maupun secara kognisi sosial, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekian saja materi singkat dari saya. Terima kasih. Bye-bye.